Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Enggak, pas kena pada api tiba-tiba gitu kaget terus lari. Enggak, digendong. Digendong sama ayah. Mana ayahnya? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah ingkang kula hormati sedaya mawon, wabil khusus para alim, para ulama, para sesepuh, para asatid ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada penyakit, mudah-mudahan penyakitnya tidak berat. Ya contohnya ya koyok pilek. Sinten sing pilek? Sing ngomong. Kula niki saniki pilek, soalnya napa? Mari kepanasan kudanan. Mari kudanan kepanasan. Nah, itu akibatnya gampang pilek ketika kondisi tidak dalam keadaan fit itu. Mungkin karena makanannya, mungkin tidurnya kurang, mungkin lelah. Nah, maka ketika kehujanan biasanya ya gampang kena virus dan akhirnya berakibat pada flu. Tapi tidak apa-apa, orang hidup kudu ana lorone. Una gak loro blas iku malah kaya Firaun. Mulane nek wong gak loro blas iku medeni malah kok dadi ini malah Firaun itu. Baik Bapak Ibu, para jamaah ingkang kula hormati, mari kita awali ngaji kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca ulumul Quran, ya, membaca surat Al-Fatihah sebagai wasilah kita. Mudah-mudahan yang sekarang susah enggal dipun paringi bungah, sing saniki sakit mudah-mudahan segera sembuh, seger waras. Sing kagungan hajat, kagungan kebutuhan, cita-cita, niat lan sak piturute mugi-mugi dipun paringi lancar, diparingi sukses, diparingi manfaat lan dipun paringi barokah.
ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saat ini kita terusaken makalah yang ke 47 Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sidqul mahabbati fi salasi khisalin ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi wa yahtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi wa yahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Menurut Kanjeng Nabi, cinta yang benar, cinta yang sejati itu ditandai dengan 3 perilaku. Kalau ada orang menyatakan cinta kepada sesuatu, tapi kok 3 perilaku ini tidak ada, maka cintanya itu perlu dipertanyakan. Nah, ini penting, karena kita sering mengungkapkan cinta pada istri, pada suami, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi apakah benar bahwa kita itu betul-betul cinta? Nah, ini Rasulullah SAW memberikan ancar-ancar kepada kita. Sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Kebenaran cinta itu bisa dilihat dari 3 perilaku. Yang pertama apa? Ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih omongan kekasihnya atau orang yang dicintainya atau apa yang dicintainya daripada omongan yang lain. Maka kalau kita cinta kepada Allah, tentunya harus lebih memilih kalamullah daripada kalamul ghair, ya, omongan yang lain, omongan manusia, apalagi omongan nafsu. Nah, gitu. Monggo kalamullah niku bisa tertulis atau bisa kita lihat secara tertulis di dalam Al-Quran. Saat ini dilihat aja perilaku kita ini cocok nggak kalau Al-Quran. Kalau ternyata berlawanan dengan Al-Quran, meskipun kita 1000 kali mengatakan cinta kepada Allah, maka itu bohong. Nah, gitu ya, gampang. Begitu pula kalau kita menyatakan cinta kepada istri kita atau suami kita, tapi ternyata lebih seneng milih omongane wong liya timbangane omongane bojone, berarti cinta itu cinta palsu. Ini perhatian sing kate rabi ya. Nah, utawa sing wis rabi ya, perhatikan. Jadi kalau ternyata lebih percaya omongan wong liya timbangane omongan bojone, itu cintanya cinta palsu, cinta imitasi, cinta KW kan gitu ya. Atau apalah namanya ya. Yang penting itu bukan cinta yang sejati. Ini yang pertama. Jadi lebih memilih omongan yang dicintai atau kekasihnya daripada omongan yang lain. Monggo dicocokno. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, ya mestinya kita juga lebih memilih apa yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa tawar-menawar. Tapi yang sering kan kita itu sering ngenyang itu.
kandhani karo Rasulullah, nak kate mangan ngenteni ana luwe. Nak wis katene wareg mandek kok. Ngoten niku lak ngenyang. Lah ngenteni luwe manten-manten sebab keturun. Lak mboten sios mangan ngoten. Lah mandek sadurunge napa wareg. Lah niku tasik wisora eman ubadir niku. Ono ae jawabane kan. Ya, kalau memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, ya mestinya dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Wa yahtaru mujalasata habibihi. Yang kedua, indikator orang yang cintanya cinta sejati, perilaku yang kedua adalah lebih memilih duduk bersama dengan kekasihnya daripada ala mujalasati ghairihi, duduk bersama dengan orang lain. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, maka saat ada zikir, ada saat kegiatan-kegiatan keagamaan yang di situ mengkaji zikir kepada Allah, tentu lebih kita senangi daripada kita duduk-duduk dengan yang lain. Nah, tapi kadang-kadang kalau nunggu diri dikir usrak sono rasane sing sikile kecu, sing gegere napa liru rasa pituruti. Utawa alasannya aku selak ini kan. Nah itu akhirnya ya majelis zikir itu dapat laku. Ya kadang-kadang ya teko tapi tinggal turu. Tahlilan malam Jumat cuma rutinitas tok. Tidak ada perasaan senang saat dia harus membaca tahlil. Ya. Bahkan ketika doa titik sing donga di sendiri dengan gaya nah diam ya, atau bilang aminnya lebih keras daripada yang lain, amin. Ngapain ya? Itu dalam rangka memberitahu kepada yang berdoa supaya segera cepat. Dan ini pertanda nek ana wong sing model ngoten niku berarti nalikane ndonga mboten ikhlas. Lah nek ndongane mboten ikhlas dari Sayyidina Ali napa niku? La khaira fi du'ain la ikhlasa fi. Tidak ada kebaikannya orang itu berdoa kalau di dalamnya tidak ada keikhlasan. Percuma dene ndonga kalau dongane gak ikhlas. Mulane meskipun kita itu rutin berdoa dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah seperti Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu pancet ae dongane ngono tapi yang dolim terus gak mandek-mandek. Donga maneh satu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi yang ngono jawe apik ning dunya apik di akhirat tapi gak cocok karo kelakuan sing digoleki justru malah perkara-perkara sing elek. Ketara nek iku mau dungane ora ikhlas. Ya. Kenapa kok tidak ikhlas? Itu pertanda cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum sepenuhnya baik. Dan ini harus kita jadikan sebagai hal yang bersifat introspektif pada diri kita masing-masing. Kita harus berani mengkritik diri sendiri. Kita harus mau melakukan evaluasi terhadap diri kita, terhadap perilaku kita, terhadap pikiran kita, terhadap perasaan kita, bahwa ternyata apa yang kita katakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, itu sering hanya masih lip service, masih di lambe, masih abang-abang lambe, belum merupakan cinta yang sejatinya.
Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Perilaku yang ketiga, orang yang cinta kepada sesuatu adalah dia lebih ridho pada kekasihnya daripada ridhonya orang lain. Jadi diridhoi Allah itu menjadi sesuatu yang sangat dia sukai. Diridhoi Rasulullah itu sesuatu yang sangat dia harapkan. Bukan ridhonya siapa-siapa. Begitu pula kalau kita cinta pada istri kita, pada suami kita, maka kita lebih sangat suka kalau diridhoi oleh pasangan kita masing-masing daripada diridhoi oleh yang lain. Tapi kadang-kadang karena alasan setia kawan, kita lebih suka diridhoi konco. Betul? Dengan alasan apa nih? Sungkan, gitu. Lebih senang diridhoi tonggoni. Padahal bojone gak ridho. Ya apa ngoten niku. Ini perlu untuk kita perhatikan. Kemudian di dalam kitab ini menambahkan fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia harus siap menjadi hambanya. Nah, jadi kalau seseorang itu mencintai sesuatu, maka siap harus jadi hambanya. Mencintai Allah, siap jadi hamba Allah. Mencintai Rasulullah, siap menjadi umatnya. Begitu pula kalau kita mencintai dunia, maka kita pun juga akan menjadi hamba dunia. Kita mencintai kehidupan akhirat, maka kita akan mengabdi untuk kepentingan akhirat. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Ini perlu penting untuk kita perhatikan bersama-sama, ya. Wong orang itu cinta sepeda motornya, seneng aja, gak cinta-cinta malah seneng aja loh. Itu sering kok kita diperbudak oleh sepeda motor kita. Sami semua ini kalau sepeda motor udan-udan awalnya turun ngatus, sepeda motor itu disi-disi. Iya enggak? Iya. Saking senengnya karena pitik dilus-lus, bojone dijarno. Karena akhirnya ini kalau tinggal di tengah kampung-kampung, pitik dilus-lus, mano dilus-lus, data bojone dikablok, kira-kira ngajar nggak nih? Ya apa nggak? Iya kan, kejadian KDRT itu sering-sering seperti itu kondisinya. Maka mungkin saya pernah cerita itu ya, pagi-pagi ada seorang bapak-bapak ngedusiman ayam jago, ayam Bangkok sing biasa digawe aduan itu ditusi mantul ngoten nangkring ning gone nangkring ning gone itu lho sepeda motor itu mung di tas diubah karo bapake ngoten iku menengahi sange senenge karo pitik. Begitu anak cilik teko cukup-cukup, nah sak sandale sing cek debudok itu langsung nangkring. Ngoten niku anake diseneni. Pitik gak diseneni blas. Terus ditegur karo koncone. Pak, wong pitik nangkring ning ngono sepeda motor sampean jarang malah sampean mus-mus, lah kok anake kok malah sampean seneni. Jawaban apa? Oh, no alasane. Karena pitik tak seneni orang ngerti ya. Ya harus dimaafkan. Pitik orang ngerti, itu ngerti. Tapi akhirnya apa? Itu sebetulnya pertanda bahwa kita itu kadang-kadang lebih mencintai sesuatu yang duniawiyah daripada yang ukhrawiyah. Nah, cinta yang semacam itu sebenarnya bukan cinta yang sebenarnya dan bukan cinta yang pada tempatnya. Maka itu harus dipikir dulu ya, jauh-jauh gitu ya. Kemudian Yahya bin Mu'ad itu pernah menyampaikan
wa mithqalu khardalatin min hubbillahi ta'ala habbu ilayya min ibadati sab'ina sanatan. Satu titik rasa cinta saya kepada Allah itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, ya memang ibadah tanpa didasari dengan rasa cinta tentu berbeda dengan ibadah yang didasari dengan rasa cinta. Sedikit saja ibadah itu kita lakukan atas dasar cinta, tentu nilainya lebih besar dibandingnya dengan ibadah yang hanya sebatas rutinitas, bahkan dilakukan secara tidak ikhlas. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan tingkatan orang beribadah yang paling tinggi itu bila mana seseorang itu beribadah atas dasar cinta. Wong nek kadung seneng kadung cinta, ora ana jarak sing adoh, ora ana perkara sing abot, ora ana perkara sing gak enak, kabeh cedhek, kabeh endeng, kabeh enak. Itu kalau kita dasarnya cinta. Coba itu ana wong Jawa Tengah sing kulon pisan. Ya. Cinta wong Jawa Timur sing wetan pisan. Iku adol apa cedhek niku? Ada namanya jarak. Kira-kira ya 500 meter. Tapi apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang jauh? Kalau ada rasa cinta, maka itu menjadi dekat rasanya. Gini apa nggih? Iki lho, sing Jawa Tengah, sing untuk Jawa Timur waduh itu. Iya kan? Kan gitu. Ora ana perkara sing larang, meskipun toh ongkose yo akeh, kan gitu kan? Ono, itu tetap aja dianggap murah. Kan ngoten. Itu perjalanannya mesti melelahkan. Ya gak dikatakan bahwa itu perjalanan yang melelahkan, tapi dikatakan sebagai perjalanan yang menyenangkan. Kan itu karena apa-apa didasari cinta. Nggih apa nggih? Nggih. Ya contoh mana yang lain, ketika kita suka sepak bola. Nah, sikil kejun lipat ngantuk nak risono pertandingan sepak bola apa maneh Piala Dunia dan ketemu bintang idolanya seperti Messi dan Ronaldo, ya melek. Kenapa nggih? Nggih. Kan ngoten. Karena rasa cinta sama sepak bola. Meskipun itu ngantuk, bal-balan ternyata disiarkan jam 2 malam dan dia belum tidur sama sekali sebelumnya, ya tetap melek. Direwangi gawe kopi, direwangi gawe mie, karena apa? Nah perlu tambahi gorengan, nah perlu nobar, kan? Kenapa? Karena dasarnya cinta. Baik ya Bapak Ibu, para jamaah semuanya, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar teori, tapi ini adalah sesuatu kenyataan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah semuanya yang saya hormati, masih coba kita tambah satu makalah. Al-maqalatu saminatu wal arba'un an Wahab ni Munabbih Ali ya radhiyallahu anhu, maktubun fit Taurati al-harisu fakirun wa in kana malikat dunia wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana mamlukan wal qani'u as-sakinu ya wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Ini gimana? Sesuatu seperti kata-kata mutiara ini, tapi ini sangat penting. Uang itu kalau tamak, berapapun harta yang dia miliki, maka dia seperti orang fakir. Ya, ingat, orang itu kalau tamak sekono nih, koyok gak tahu mangan, berarti sini uang fakir kan? Tamak duit berarti koyok gak duit, tamak jabatan koyok gak duit jabatan.
itu kayak orang fakir. Orang fakirnya apa? Orang orang dia apa? Yang kedua dikatakan lagi, ya, masyarakat wa ingkana malika dunia, senajan meskipun orang ini apa ya, raja di dunia, tapi kalau dia tamak, dia masih seperti orang fakir. Sementara orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan ditaati oleh manusia meskipun dia itu meskipun dia adalah seorang budak. Wong guna taat marang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsekuen dan konsisten, maka dia akan dipatuhi, diteladani oleh orang lain meskipun dia ini adalah seorang budak. Contoh Bilal bin Rabah, ya, seorang budak kulit hitam yang kemudian dia sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Rasulullah, dan lebih membela imannya daripada kekayaannya ataupun harta benda. Maka sekarang kita jadikan sebagai teladan. Budak itu, meskipun Fir'aun itu sebagai raja, tapi karena ketamaan dan kerakusannya, maka orang pasti tidak mau disamakan dengan Fir'aun. Maka ketika ada statement dari seorang tokoh yang menyamakan presiden dengan seorang Fir'aun, kayak Indonesia ini apa enggak itu, akhirnya dituntut untuk minta maaf, dan pada akhirnya minta maaf itu. Kenapa? Karena Fir'aun adalah lambang ketamaan, lambang keangkara murkaan, lambang kesombongan, dan gitu. Wong sing taat tapi meskipun dia itu budak, tapi juga ditarikan sebagai teladan, seperti Bilal bin Rabah itu. Wal qani'u, katanya Wahab bin Munabbih, ghaniyun wa in kana ja'in. Wong sing riman itu kaya meskipun dia adalah orang yang lapar. Wong ku nak gak ngragas, gak tamak, gak apa ya, nyerutak niku bahasa Indonesia nih, yes ngene lah, ya. Orang kepinginan, maka seolah-olah dia itu sebetulnya kayak wong sing sugih, kayak gak butuh apa-apa, meskipun sebetulnya dia dalam kondisi kelaparan. Nah, pertahankan pribadi kita seperti itu, menjadi orang yang apa? Orang yang taat kepada Allah, orang yang qanaah, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang tamak. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami, perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman.
Yesus sehat. Amin. 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 Atur nuwun Pak nggih.